Korban RSUD Cabang Bungin menurut Pak Dewan? Ya, awal ya, saya dengar dari beberapa media, terus saya juga dengar dari beberapa orang-orang saya yang konsultan di sini, ya Pak Budi. Dan saya turun langsung ke lapangan dari pasien yang pertama yang di sesar, Bu atas nama Tiwi. Lalu ini yang kedua atas nama Bayu Fadila. Nah, ini yang pertama itu adalah tentang kehamilan. Lalu yang kedua ini tentang mata. Iya, awalnya DBD. Awalnya DBD, tapi ya kita belum mengarah bahwa pelayanan RSUD itu bagaimana. Nah, saya cuma mau pastikan ke pasiennya dulu aja. Baru nanti saya juga akan ke Komisi 4 dan kita akan meetingkan di Komisi 4. Saya kira itu. Harapannya Pak Dewan nih untuk dua korban RSUD Cabang Bungin? Ya, kalau harapan saya sih biar ada klarifikasi ya antara pasien dengan pihak RSUD Cabang Bungin. Klarifikasi itu adalah apa? Evaluasi, cek jejak rekam digital medisnya supaya pihak keluarga dengan rumah sakit juga ada musyawarah dan mufakat di situ. Kalau memang ada satu sisi kesalahan, ini kan belum saya melihat ke arah sana, karena saya juga nanti bakal turun ke RSUD. Gitu, dari data-data ini. Langkah selanjutnya? Saya pasti ke RSUD dan saya akan meetingkan Komisi 4. Saya akan ke Dinas Kesehatan juga. Baru setelah Bang Dewan melihat langsung seperti apa Kondisinya ya? kondisi si pasien Kalau yang viral di pemberitaan? Kalau yang viral di pemberitaan itu saya lihat ini ya, yang mata ini ya, ini sangat memprihatinkan gitu loh. Dan ada beberapa yang nggak bisa saya ungkap di media, mungkin yang perlu saya luruskan nanti antara pihak rumah sakit dengan pasien, itu aja. Oke, terima kasih Pak Dewan. Ya, sama-sama. Dengan Pak Dewan kan? Saya Haryanto dari fraksi Partai Demokrat, dan ini Bapak dari Pak Budi dari Partai Nasdem. Budianto. Komisi 4. Terima kasih. Iya. Dulu tuh pernah sakit katanya dibawa ke RSUD. Suami, kalau saya mau baru di situ. Ya, ini baru yang kemarin, kasus kemarin. Oh gitu. Iya. Apa yang Ya tadinya cuma mau OSG kehamilan Pak. OSG awalnya? Awalnya karena ngeplek gitu ya. Enggak ngeplek apa? Iya ngeplek 3 hari. OSG ke puskesmas, periksa ke puskesmas. Dirujuklah ke sana, kata dokter kandungan. Awal dari puskesmas. Iya. Puskesmas mana? Suka Indah. Puskesmas Suka Indah awalnya. Iya. Oh, dari puskesmas Dirujuk ke rumah sakit. RSUD. Kata puskesmas apa? Ya harus di USG katanya ke dokter kandungan. Setelah di USG? Ya hasilnya katanya bayinya nggak berkembang. Itu diagnosanya. Ini harus dilakukan kuret. Di kiret. Usia kehamilan berapa? Waktu itu emang sih nggak dijelas sama dia berapa bulannya gitu ya Pak. Tapi hitungan saya gitu ya dalam 3 bulan waktu itu. Pas ya kata dia dikuret, nah besok datang lagi ya kata dia gitu malam gitu, habis maghrib lah gitu. Kata apa? Kata dokternya. Nama dokternya tahu? Tahu dokter Devi. Ya. Terus dari situ, maksudnya gini, setelah dicek di USG, pulang dulu nggak? Pulang dulu. Pulang. Berapa lama dari? 1 hari aja. 1 hari. Besoknya Suruh datang lagi datang habis maghrib. Mau masukin obat atau periksa apa gitu ya. Pas paginya katanya mau dilakukan kuret. Dia bilang gitu. Ya nggak tahu. Ya pokoknya nggak ada omongan lagi atau USG ulang atau apapun gitu ya. Cuma pemeriksaan biasa aja. Sekitar jam 12 itu saya dimasukin ke ruang operasi gitu. Dari USG itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Hari apa? Iya Senin. Senin. Terus sudah balik ke rumah sakit itu? Hari Selasa. Hari Selasanya? Selasa pagi? Malam Rabu. Oh, malam Rabu. Iya. Nah, malam Rabu itu udah ada keputusan bahwa kamu bakal dikiret gitu? Iya, waktu hari Senin itu juga langsung dia bikin itu mau dikiret gitu. Mau dikiret? Iya.
dia langsung ngomong mau Terus dikirim. operasinya Operasinya hari Rabu hari Rabu. siang. Setelah berarti malam Rabu siang kamu di situ ya? Iya. Waktu diperiksa itu nggak ada jeda waktu gitu bahwa janin ini ada perkembangan nggak dalam jangka seminggu atau sebulan? Nggak ada. Dia langsung memvonis janin tidak berkembang. Langsung. Harus dilakukan kuret. Terus kan ceritain yang sampai sekarang belum dibuka. Apa tuh? Nah terus kamu dioperasi apa gimana? Iya, kan waktu Operasi itu kan, sesar apa kiret? ini operasi sesar jadinya. Kalau kiret kan nggak dioperasi Pak. Nggak dioperasi. katanya. Kalau Iya, kamu bilang kan Iya. kiret kan? Iya. Berarti adanya operasi sesar. Adanya operasi sesar gitu. Iya makanya kalau di kiret tadi kan saya dengarnya kiret. Kalau kiret kan nggak ada. Mm-mm. operasi. Nggak ada, Iya, nggak operasi. makanya Berarti iya. kamu dioperasi. Kayaknya dioperasi. Berapa lama semenjak dioperasi sampai Sekarang udah 1 bulan. berapa kali kamu di kan kalau setelah dioperasi berarti suka ada Check up, gitu kan? ya, 1 kali Pak. baru 1 kali dalam Ya pokoknya semenjak pulang tuh dapat 3 hari saya balik lagi ke sana suruh check up ya. Nunggu dokter tuh ya lama. Udah datang dokternya tapi nggak mau nemuin Pak. kenapa? Nggak tahu. Dokter gak mau nemuin kenapa? Nggak mau nemuin. Jadi si susternya itu yang melihat jahitan saya gitu. Nah terus keberatan kamu itu apa dari RSUD? Nggak ada pemberitahuan dulu Pak. Nggak ada Tindakan pemberitahuan. operasi. Maaf benar. Tapi persetujuannya ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya nggak ada persetujuan Nggak ada langsung sama Suami tindakan aja gitu. Suaminya sampai marah. Nggak ada. Tahu-tahu. Iya, Kan mau kita taunya cuma mau dikuret Oh. gitu. Sampai masuk ke rumah sakit karena merasa gimana gitu saya nanya sebenarnya saya mau diapain ini Bu gitu ya. Nanti aja tanya dokter. Mau operasi itu Sesar. besok puasa ya? Kalau puasa iya, emang katanya kuret juga sama Pak Sama puasa. puasa. Ya kita juga puasa. Iya. Nah terus kejanggalan yang di situ apa lagi? Ada apa lagi kekurangan Ya. dari RSUD itu? Apa ya? Maksudnya ya yang pertama itu tanpa persetujuan gitu ya. Enggak pemberitahuan dulu gitu. Terus ya nggak ada pemeriksaan apapun gitu Pak, cuma pemeriksaan biasa aja gitu. Seharusnya dia bilang waktu itu setelah suami saya komplain gitu ya, dia bilang katanya urgent gitu ya, darurat gitu. Enggak, kondisi teteh pada saat Sehat. itu dia bilang urgent, kondisi teteh gimana? Apa lemas atau gimana? Enggak, emang dia waktu itu HB saya rendah karena emang saya sama riwayatnya emang sering Oh. produksi darah, iya Oh, gitu. gitu. Kata dia pendarahan di dalam waktu itu. Emang dia waktu ngeplek itu nggak banyak Pak, nggak banyak, cuma kayak orang haid biasa aja. Kalau ngoplek itu kan biasa, ini yang biasa. Adik saya juga pernah ngoplek gitu kan. Itu kalau buat wanita biasa ya. Tapi apa harus ada keputusan sesar? Ya, Enggak juga ya? enggak juga itu. Ini perjelas aja alasan di sesar itu Mm-mm. alasannya apa? Nah, Nah, itu. Neng jangan ini ya, jangan khawatir saya kesini, jangan udah buka aja, jangan. Bisa santai aja, omong aja. Santai aja. Karena kita Wakil pengen tahu gitu. Wakil kita. Iya. Ini anggota dewan. Kita nggak mau rakyat kita Iya. di Suwarmenain gitu dengan tindakan dokter ini kan gitu. Iya. Iya, karena kan kemarin saya baru dengar baru dengar kabar dari informasi dari beberapa media Pemberitaan. gitu. Oh ini ada pasien yang seperti ini, makanya saya datengin dulu. Kalau dari pihak rumah sakit atau RSUD itu kan memang mitra kita, jadi kita juga nggak mau sepihak mendengarnya gitu. Ini bagaimana, ini kayak gimana, kayak gitu. Nah jika teteh ini merasa bahwa pelayanannya ini kurang gimana gitu, nggak apa-apa, cerita aja. Cerita aja. Cerita aja. Yang kita alamin, yang kita rasain langsung. Gimana layanan rumah sakit? Ada biaya nggak di situ? Nggak ada. Ada. Ya kecewa sih Pak, kecewa aja kan. Maksudnya kan operasi besar, pemulihannya lama gitu. Terus mental juga kan harus siap gitu. Sedangkan nggak ada persiapan sama sekali buat sampai ke situ. Ini anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Teteh tuh pakai asuransi apa? Enggak. BPJS, KIS, KIS. Iya, KIS. 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 Kekecewanya seperti apa?
dari RSUD? Ya terlalu menyepelekan nyawa orang lain gitu loh Pak. Dari mana menyepelekan? Ya itu karena nggak ada pemberitahuan lagi, nggak ada kesepakatan. Nggak ada lagi. pemberitahuan seperti apa? Mau operasi sesar nggak ada kan? Adanya kiret. Adanya kiret aja awal itu. Bilangnya mau kiret gitu. Iya, bilangnya mau kiret aja. Bilang mau kiret, tapi sesar. Tapi Tapi sesar. dioperasi sesar. Nyatanya dioperasi sesar. Tanpa pemberitahuan dulu Pak gitu. Terus tanpa persetujuan suami juga. Iya betul. Dari keluarga ada yang tanda tangan ya? Nggak ada. Saya pribadi pun dia nggak ada omongan macam-macam gitu. Oh berarti nggak ada tanda tangan dari Nggak keluarga? ada. Nggak ada. Kayak binatang lah. Harusnya kan harus ada Nah, iya, aturan kan SOP harus ada persetujuan dari Tete keluarnya suami. Bapak, ini udah Keluarin aja. beliau ini Iya. datang ke Yang rumah. penting jujur aja. Jarang teh. Iya, ngomongin aja. Daripada jarang Menurut kayak Tete gini. keluarin aja yang untuk ya bukan kita ini yang Tete rasain. Kita makan Kekhawatiran apa gitu. ya. Iya. Sampai apa tuh yang tadi Tete bilang Jadi sekarang jahitannya udah Hmm, dibuka. Kalau jahitan waktu itu kan nggak ada omongan apa-apa Pak. Ya dari suster itu cuma ganti perban aja. Ya. Terus nggak lama saya datang ke dokter umum gitu. Dia bilang sih bagus gitu. Cuma maksud saya kan saya datang lagi ke sana, saya pengen tahu pertanggungjawabannya dokter itu gimana Pak. Gitu. Tentang jawaban. Maksudnya ada omongan apa gitu ya. setelah dioperasi. Iya. Soalnya kan nggak ada iya gitu awalnya. Gitu, nggak ada. Kenapa waktu lagi dibilang sesar terus terjadi operasi terus kagak menolak? Nggak tahu Pak, saya udah dimasukin ke ruang operasi. Dokternya baru datang, sudah dibius Pak, Oh, nah, sudah dibius. Nggak Ya. nanya gitu ini mau apa? Itu Gitu? saya sudah nanya, Ah. kata dia tanya dokter. Dokternya itu datang setelah saya sudah dibius. Dan di situ dia baru nerangin, Ibu, kayaknya ada kista. katanya. Ada kista. Kistanya sudah Teh pecah. Dewi nggak usah khawatir, nggak usah takut mau sama pihak manapun ketika Teh Dewi itu merasa bahwa pelayanan di RSUD itu nggak memuaskan gitu, atau pelayanan yang lainnya, dan itu mungkin salah tindakan atau apa, itu kan kita juga belum memastikan itu. Kalau memastikan itu kan sudah dari Teh Dewi nih bahwa tindakan ini sepihak, bahwa tindakan operasi ini kan sepihak, betul ya? Nah ini juga nanti saya akan saya bahas ke Komisi 4 itu ya, karena selama ini saya cuma dengar media info baik yang sakit ini, terus ada yang sakit mata sampai kebutaan atau sampai apa, kita juga nggak tahu. Nah makanya saya turun bicara person, karena apa? Saya izin ke teman-teman, ini konsultan saya, ini wilayah saya, wilayah dapil saya gitu, jadi saya itu nggak usah khawatir, saya selalu akan dampingin terus gitu. Nah nanti saya akan bahas ke Komisi 4, kalau Teteh misalkan ada waktu bisa diantar ke sana ya Pak. Siap. Nanti biar semua dewan tahu, santai aja, nggak usah khawatir, ada saya mau bantu aja gitu ya, itu aja. Jadi saya kira itu nanti sama suaminya juga saya salam, saya kesini nggak ada niat apa-apa, cuma niat mau membantu gimana keluhan warga saya di sini, masyarakat saya di sini gitu ya. Nggak ada, saya nggak mau memanfaatkan kesempatan pada saat ada masalah dengan RSUD, karena pihak RSUD pun nggak merasa kalau itu saya nggak ada masalah gitu kan, fine aja. Saya bilang alhamdulillah, tapi saya kesini dulu Memastikan. ya, memastikan Kalau memang rumah sakit salah ya salah. gitu ya. Dan ya, apalagi keluhan sebelum saya pamit mau ke pasien yang lain lagi. Itu Pak ya pasti kecewa banget gitu. Pengen saya tuh gimana? Harus gimana coba? Teteh ngomong aja ke saya, Ngomong aja. pengennya gimana? Iya. Ya, Mau harapan Bapak, karena kan saya Pak, wakilnya. jangan sampai Wakil. kayak kejadian kayak gini lagi Pak gitu. Ini kan nyawa orang taruhannya Pak gitu ya. Diperbaiki lagi lah gitu pelayanannya. Ya apalagi menyangkut kandungan ya, Iya. khawatir Ya, ntar ini kan selagi ada Iya, rusak. Pak Dewan tidak ya. punya Coba langsung minta anak lagi. keluhan, minta apa gitu, minta Iya, direspon iya, seperti iya, apa gitu. gitu. Untuk dievaluasi atau Dievaluasi ya, Benar, seperti Pak. apa? Sampai sekarang yang masih ngeganjel di hati saya tuh saya pengen USG ulang gitu Pak, pengen Oh, ngecek juga ngecek gitu lagi, ya, ya, takutnya kandungannya. kenapa gitu ya. Hmm. Karena tuh di dalam operasi itu dia sambil nerangin Pak, Nerang seperti apa? katanya ini ada kistanya udah pecah, udah pendarahan gitu ya. Oke. Teteh mau cek USG ulang lagi di situ, Nggak rumah mau. sakit apa di mana? Apa mau referensi saya? Boleh. Referensi saya, Hmm. nanti dokter yang saya telepon di RS mana, nanti saya ceritain dulu ke dia, ya.
nanti ada keponakan saya ke situ, tolong cek dong USG-nya. Karena dari hasil ini itu. Tapi nanti bukan RSUD tapi swasta. Ya. Teteh mau di mana nanti saya bantu. Free, nggak ada biaya apa-apa. Saya jamin nggak ada biaya. Waktu operasi dia nerangin. Iya, sampai Banyak nangis. ini nggak? Banyak di situ. Tapi dia dokter kandungan tapi ngikut juga gitu Pak bareng. Saya juga nggak tahu dokter bedahnya siapa. Tapi dibilang nggak waktu pas dioperasi itu ada dampak apa gimana buat Nggak kedepannya? ada. Kata dia nggak ada. Nggak ada. Yang katanya ada kista, ada apa? Nggak ada bukti sama sekali. Cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang. Jadi ada kista tapi buktinya nggak ada. Ya, Sampai artinya katanya ada kista, taunya dari mana Pak? Dia langsung itu dia pembedahan itu Oh. tanpa bukannya bukannya Seharusnya USG dulu. gitu. Nggak Seharusnya ada. tunjukin ya ada Nggak kistanya nih, makanya Hasil belum. USG ada nggak? Nggak ada, dia nggak ngomong ada kista segala, nggak ada. Hasil Hasilnya suratnya. nggak dikasih. Teteh ada surat itunya nggak dari sana? Surat itu aja sih Berobat dari ya. rumah sakit ya berobat. Berobat biasa itu aja. Iya. Resume nggak dikasih. Coba ambil suratnya. Nggak usah, nanti saya dari sini mungkin beberapa hari lagi. Kalau kita nggak kita berangkat tanggal 4 berarti sebelum tanggal 4 Teteh nanti diantar kali ya sama. Berapa hari kita ambil? Siap, siap. Diantar ya nanti. Siap, siap. Nanti kita hadapin sama komisi 4 semua. Menang ada saya ngeluh. Itu Ngeluh tempatnya aja Teteh situ. ngeluh. Ngeluh Itu aja. tempatnya Teteh ngeluh. Iya. Kalau ada dewan yang bentak, jaminan daerah saya. Nah ini teteh bapak kita Pak Bu. Saya nggak bakalan dewan ada yang ngebentak. Apalagi orang-orang mana. Ini saya kemarin ngomong, kalau ada yang ngebentak Teteh, darah saya jaminannya dewan. Dan saya nggak pernah ngomong gitu sama keluarga pun. Karena saya saking sayang sama orang-orang kita di sini. Ya, kita jangan takut. Ya, jangan takut, jangan ini gimana, nggak usah. Atau ada Ini intervensi. saya omongan itu hanya bersifat pribadi. Ya, jangan diekspos misalnya itu. Cuma saya bagaimana? Saya di dewan ini, saya Pak Budi, saya ada manfaatnya buat orang-orang sini. Amin. Itu aja. Saya pengen bermanfaat. Dulu saya pernah datang ke sini. Bisa nanti diajuin ke ini. Ya, cuman itu mah izin Pak Dewan tidak bisa pakai ini. Karena apa, itu masuknya kosmetik. Jadi tidak bisa dijamin dengan BPJS. Dinsos lah. Dari Dinsos. Pas rambutan. Iya, rambutan. Kadang orang yang nandur. Ya Allah, ikut nandur. Nandur. Dia rombongan orhop. Iya. Allahu Akbar. Awal gejalanya apa? DBD. Enggak, dari rumah itu Dari- panas. Dari rumah mah cuma muntah sama panas aja, Pak. Udah itu aja. Terus dibawa ke rumah sakit RSUD Bintaro. Iya, jam 4 Dibawa ke sana. Hmm. Apa diagnosa dokter? DBD. DBD. Sehari semalam kan belum dapat Iya, ruangan. Belum dapat ruangan. Satu hari satu malam nggak dapat ruangan. Iya, di bangku kursi Terbengkalai. Enggak di ini Pak Dewan, enggak di Ranjang. belakar, di bangku. Di bangku. Coba itu Satu hari. pelayanan. Satu malam. Juga di GD nggak dapat. Di GD. Nggak dapat. Bed cover apa ya? Iya Oh, kan di sana kan di ada. UGD. Iya, di Di UGD. IGD. Nggak dapat bang, nggak dapat balai. UGD. Jadi nggak ada tempat tidur lah. Tindakan ada dokter? Masih dokter Di lab ya? jaga. Di lab Apa doang. katanya? Apa Di lab. Di lab, Yang Terus kata dia menyatakan apa? trombositnya. trombositnya turun. Terus kok bisa lari ke mata? Ya nggak tahu, makanya itu dokternya juga belum bisa menjelaskan lari ke mata begitu, nggak bisa ngejelasin, malah kita suruh nyari di Google katanya, Kata dokter. kata dokter cari Iya, penyakit coba kayak itu. gini, suruh nyari searching di Google. Awalnya kita rujukan dipersulit Neng ya. Iya, Nyambut aja dipersulit. semua dipersulit. Alasannya katanya apa? Nggak sama, Enggak bekerja sama ya. Nggak bekerja sama Berarti dia sebagai dokter kalau mau operasi orang nggak bekerja sama rumah sakit dia. Antara ini masih cendong. Oh, masih Cendo ya. Kita kalau sama Hasan Sadikin, kita memang kerjasama. Kalau di Cendo, ya tidak. Tapi itu pun masih bisa dengan biaya yang lain, mungkin ada KIS, KESDA, itu juga mungkin itu nanti diajukan. Ya, tapi setelah kita gini mah malah dapet Pak Dewan. Kira-kira apa yang merasa keberatan buat Neng di sana? Pelayanannya apa? Pelayanannya, Lagi keberatannya apa? maksudnya keberatan? Iya, artinya pelayanan gimana? Memuaskan nggak? Apa kurang bagus apa Enggak gimana? lah, Hah? kurang Lah bagus. iya bisa mata pakai Di begini. Di mana? Di rumah sakit Cibubur. Kenapa kurang bagus? Di apa? Kita minta obat aja, ntar dulu ya Bu, sampai sejam. Tuh, coba. Obat itu habis. Abis itu sampai dia kekelubukan, kesakitan matanya dientar-entar Pak. Tuh. Sampai matanya bengkak merah, keluar darah juga dientar-entar juga.
dari rumah sakitnya. Berapa lama di itu? 7 hari sampai mau dicabut paksa. Itu juga cabut paksa sama Pak Wawan. Saya langsung saya terbangin ke Cicendo. Sedangkan mata sudah pecah, udah pembuluh mata ini udah keluar. Ada Udah tindakan nonton. dari rumah sakit nggak ke matanya dia? Apa tindakan? Cuma Pernah ya ke dokter mata kan? terus setelah itu nggak diapa-apain juga. Kenapa alasan dia waktu dicabut susah itu alasannya? Alasannya nunggu rumah sakit yang bekerja sama dia. Nunggu rujukan antar rumah sakit Pak Dewan. Katanya rumah sakit seluruh di sini penuh, Nah gitu. nggak bisa nampung 1 orang. Tapi alhamdulillah kan, Iya. terus kita cabut mah ditangani. Langsung Malah di sana ditanganin. kaget dokter senior kan mata. Saya baru nemuin kasus DBD kok mata sampai kayak gitu. Bang Wawan. Siap. 1000 banding. Baru kita baru tahu. Iya. Udah darah sama nanah. Darah sama jalan atau gitu bisa jalan? Bisa jalan. Bisa. Cuman mas tadinya matanya 2 kan 1 sekarang agak bisa. Namun badannya ya kayak kurus Pak. Karena makan kurang enak. Iya kan? Ya saya tahu dampak psikisnya memang ada. Iya. Anaknya belum lagi gede Pak, baru umur 2 tahun. Coba kalau anaknya udah gede dia nanyain mata ayahnya gimana perasaan kita nih. Sakit mata aja kita Pak, jangan sampai anak kita obor ya. Ya minta keadilan aja untuk suami dan keluarga. Minta keadilan dia pokoknya Pak sama pihak rumah sakit Pak. Anak saya masih kecil Pak. Sekarang belum bisa ini ya. Iya. Sekarang aja makan aja. Bisa di telur saya aja harus makan telur sehari 4 Neng namanya siapa? biji 5 butir. Tia Nur Andika. Siapa? Tia Nur Andika. Nanti diantar sama orang. Ya, kawal. Siap. 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 Nanti panggil juga di Insasu. Nanti saya panggil dinas kesehatannya. Tapi jangan takut ya. Ada saya, ada Bang Wawan, ada semua anggota Saya juga dewan. saya dampingin sebagai saudaranya. Siap, siap. Ya. Nanti ada dari Dinkes. Kadisnya saya panggil. Ini juga saya panggil sama berikutnya buat ngebantu. Ya. Nanti dia apa nanti paling dinas sosial sama yang lain saya panggil semua. Nah baru saya rapatin nanti tentang pelayanan di RSUD. Sejauh mana dia melayani, sejauh mana dia attitude-nya di rumah sakit masing-masing. Ya dan tentunya tanggung jawabnya kan ya. Iya. Terus terang aja dari awal apa gimana sama Pak Dewan. Iya. Ngomong aja. Harapan apa? Keberatannya Ya, seperti apa? Keberatannya seperti apa? Keberatannya seperti apa? Nek? Kecewa sama pelayanannya. Kecewanya? Kecewanya ya entar dientar. Sedangkan suami saya udah kesakitan, udah keluar darah. Cuma minta obat aja kan udah saya kasih obat. Tapi kan sedangkan dokter matanya aja bilang katanya itu mah nggak bakalan mempan obat itu mah. Udah gitu lama berapa jam nunggu obat? 2 jam? Allah. 2 jam. Jadi dia kerasa sakit, obat itu belum turun. Belum. Harapannya sama ini datangnya Pak Dewan nih ya. Pak Dewan Harapannya. Mak. Ya harapan mumpung ada saya. Nah, harapannya seperti apa? Ada Pak Dewan juga nih. Ya, saya terima kasih banyak sama Pak Dewan dikunjungi. Ya, selalu. Makasih banyak Pak Dewan dikunjungi sama pokoknya anak saya minta keadilan dia Pak Dewan. Bisa tembuh lagi ya kagak, emang udah buta pokoknya. Ya, kita Minta terima keadilan lah. dari pihak rumah sakit biar tanggung jawab. Gitu aja Pak. Oke, Biar dia nanti, adil seadil-adilnya. nanti saya sampaikan ke teman-teman di Komisi 4 juga tentang pelayanan RSUD kayak gimana. Sejauh ini kan kita hanya dengar dari beberapa media, terus kabar juga dari teman-teman, terus pihak rumah sakit juga belum saya bertanya. Karena saya mau kesini dulu, karena lihat kondisi dulu pasien. Yang pertama, saya kesini itu turun itu adalah karena konstituen saya, karena wilayah saya. Malam terbengkalai. Ya kan tidak mendapatkan ruang lengan. Hasil lab trombosit menurun. Kalau panas pasti. Ya, dan terdiagnosa lah DBD. Nah, hari berikutnya baru masuk ruangan Diagnosa DBD. DBD. Dan hari berikutnya masuklah ruangan 2-3 hari. Neng hari ketiga, hari keempat Neng mulai membengkak mata Neng. Kelima. Hari kelima.
Hari kelima mulai membengkak mata, merah gitu Pak Dewan, terus sampai maaf ya pendarahan. Di mana kendaraannya? Di mata sebelah kanan Pak Dewan, sesuai dengan Udah. itu